terdapat untuk di lantai 3-nya itu terdapat rooftop. Rooftop ini di sini saya kasih rumput. Ini bisa rumput bisa pakai rumput asli atau enggak rumput sintetis. Ini awalnya saya desain untuk seperti kayak ada mini barnya, tapi dengan waktu yang enggak seberapa lama dan laptop saya juga kurang mumpuni, jadi enggak saya kasih minibar yang ada di sini. Aslinya di sini ada kayak minibar buat bikin kopi atau bukan buat bikin mie atau barbekyuan di atas gitu. Nah ini untuk atapnya ini memiliki saya menggunakan rangka atap kanal C, dan untuk ini atapnya ini menggunakan atap rooftop. Itu sudah presentasi dari saya, cukup di situ aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab kepada Dewan Juri. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bu Fitri atau saya dulu, Bu Fitri? Boleh, Bu Zeta. Saya dulu, Kak? Oh ya, silakan, Bu. Ibu Fitri dulu, nggak apa-apa. Baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua, Bu Zeta dan saya, untuk menjadi juri di lomba desain bangunan untuk yang kedua kalinya ini. Terima kasih teman-teman panitia atas kepercayaannya. Baik, ini adalah peserta yang pertama ya, dari 5 peserta yang mungkin lulus nominasi atau evaluasi ya dari panitia. Dan ini saya sangat apresiasi sekali karena semester awal ya, semester 1 betul, sudah semangat mengikuti lomba. Semoga bisa menular ke teman-teman yang lain. Baik, Mas Hernawan, betul ya. Ini tadi konsepnya adalah house of the box. Iya. House of the box. Oke. Dari awal saya terima materi atau filenya ini, saya senang sekali ya, bangga gitu. Angkatan semester 1 sudah bisa menggambar sebagus ini. Awalnya saya berpikiran ini adalah konsepnya minimalis modern gitu ya. Iya. Minimalis modern, tapi tadi disampaikan house of the box. Gitu. Ya, saya padukan dengan itu tadi. Dipadukan ya. Iya, saya padukan. Oke. Kalau boleh tahu ini Mas Hernawan, untuk house of the box, Masnya bisa mengatakan ini house of the box kan? Kalau kita meng-create atau sesuai keinginan owner itu, konsepnya menurut Mas Hernawan ini sudah sesuai apa? Sudah sesuaikah? Dari saya pribadi sih mungkin sudah ini Ibu ya, sudah 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 diterapkan di model ini. Soalnya mulai dari ini jendela sini udah kotak, terus yang ini udah bermodel kayak seperti kotak itu tadi Bu ya. Kotaknya. Ya, kalau betul yang disampaikan Mas Hernawan, house of the box itu sesuai namanya box ya. Iya. Kotak atau persegi. Nah, tetapi kalau mau disampaikan ini adalah konsepnya, mungkin lebih tepatnya ke minimalis modern ya Mas. Kalau house of the box itu benar-benar ngotak, kemudian detail ornamen ini tampaknya dan atap itu tidak seperti ini begitu. Dia lebih minimalis. Ini kalau saya sih minimalis modern ya, minimalis modern karena dari segi atap juga sudah mewakili tampilan depan gitu, sudah sesuai. Kemudian begini Mas, saya ada beberapa catatan ya tadi sesuai waktu presentasi tadi. Boleh kita lihat di
Saya masuk ke ini ya Bu Zeta, ke mungkin ke eh, konsep, kemudian harmonisasi ruangan ya Bu Zeta. Mungkin nanti Yes. selanjutnya Bu Zeta ini ada tambahan. Boleh ditampilkan yang apa namanya? Di lantai 1. Rina, iya. Karena ini langsung tampil view SketchUp-nya ya, jadi lebih berat. Iya. Iya, Bu. Kalau mungkin tadi sudah di render kemudian di save sebagai video atau extension yang lain, mungkin lebih ringan begitu Mas Hernawan. Kalau Iya, langsung Bu. buka SketchUp kemudian kita live zooming gitu, jadinya mungkin berat. Ini udah saya render sih Bu, untuk iya dananya. Ini seperti ini. Oke, stop di sini ya Mas ya. Iya. Baik, ini tadi saya tadinya ini apa ya panjang. Tadi Masnya menyebutkan carport dengan garasi. Sebenarnya kalau Iya. carport sama garasi sedikit berbeda ya, bukan sedikit berbeda, memang berbeda ya. Iya. Kalau garasi itu sudah masuk ke bangunan. Tadi disampaikan bahwa itu adalah carport yang 3x6 saya. Oh, mana ini carport? Oh ternyata itu yang kotak panjang. Iya, yang kotak depan Nah, ini. oh, yang belakang? Yang belakang ini taman. Bukan yang Yang belakangnya mobil. Yang ini. Yep. Ya ini garasinya itu. Oh tadi, saya tadi soalnya yang mana ini? Nah, oh iya. Mohon maaf untuk penyampaian. Baik. Apa namanya? Itu garasi ya. Kalau garasi sudah masuk ke bangunan memang betul. Kemudian ini Mas, tadi itu apa ya? Kamar mandi atas dengan kamar mandi bawah. Nah, ini apa ya? Untuk memudahkan instalasi perpipaannya mungkin ya. Iya. Itu sebaiknya untuk lantai 1 dan lantai 2 itu sesuai. Kalau ini bisa nggak ya dijejer gitu ya? Ini dijejer. Sebentar saya bukakan ini gambar satunya lagi. Nah itu nggak pas ya 1 dan 2. Apalagi yang 1 bawahnya kamar mandi. Kalau instalasi mengalami kebocoran itu kan ya. Seperti ini Bu. Ya, betul. Nah ini betul. Yang kiri baik yang kanan ini adalah 1, yang kiri 2. Iya Bu. Oke. Berarti yang lantai 1 ada kamar di bawah itu ya, betul ya? Iya Bu, ini kamar utamanya. Dengan kamar mandi utama ya? Iya. Betul. Oke. Nah, di lantai 2 itu ada kamar mandi, dia berada di atas kamar. Betul. Itu kalau teman-teman mungkin kita nggak belajar ini ya, Feng Shui ya, tapi sedikitnya teman-teman juga harus tahu sebagai insinyur sipil ya, untuk merencanakan atau menggambar, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti setelah lulus itu akan berkecimpung di dunia gambar-menggambar seperti ini. Kamar mandi di atas kamar tidur itu tidak baik untuk kesehatan. Oh iya Bu. Terus yang kedua sebenarnya alasan yang lebih tepat itu karena lantai 1 sudah ada kamar mandi tapi dia nggak pas dengan lantai 2. Nah itu sebaiknya untuk memudahkan perpipaan, instalasi perpipaannya itu 1, 2 sama gitu. Jadi untuk saluran pembuangan air kotornya, saluran air bersihnya itu pas. Kemudian di lantai 1 hanya kamar tidur utama ya, selebihnya anak di atas ya. Iya Bu, di atas. Yang 1 ini kamar tamu atau apa tadi tidak disampaikan, hanya kamar tidur ya. Iya. Terus ini menarik sekali. Kemudian yang saya ini lorong yang panjang sekali. Iya, yang ini Bu ya. Betul. Katanya tadi jalan khusus untuk ART ya. Iya. Nah, itu saya membayangkan kalau saya ART-nya disuruh beli nasi goreng tapi nggak mau GoFood gitu ya, karena di seberang jalan gitu, di pojokan gang, jadi harus yang beli ART. Jadi aksesnya begitu ya. Nah itu ada sepanjang berapa meter, kemudian sempit ya. Iya Bu. 80 cm. 80, saya kira tadi 1 meter malahan. 80 ya. Iya.
udah kecil panjang gitu, itu juga kurang pas ya, mau ditanemin juga nggak bisa begitu ya, mau ditanemin tanaman juga nggak bisa gitu. Tapi tadi saya lihat ada ada kanopi, ada teritis atap dari yang lantai 2 ya. Iya. Nah mungkin kalau pengen seperti itu bisa dibuatkan pintu samping gitu. Jadi kalau mau ada tambahan lorong seperti itu, bukan hanya sekedar lorong ya, karena 80 cm itu juga kalau mau beli sesuatu gitu ya, mau angkut-angkutnya juga kayaknya kurang bisa dilalui gitu untuk 2 orang begitu. Itu sih catatan saya. Kemudian untuk konsep sudah bagus, atapnya saya suka sekali, apalagi tadi ternyata di lantai 3 itu tadi penjelasannya adalah rooftop ya. Tadi waktu saya menerima itu rooftop, keren. Cuman nggak usah bikin mie di rooftop gitu ya. Udah keren cuma bikin kopi dan mie. Ya untuk mengundang itu teman-teman acara. Teman-teman ya kayak berbagian gitu Bu. Bagus sekali untuk view-nya, jadi sudah masuk untuk konsep hunian yang minimalis modern menurut saya. Jadi nggak sepenuhnya ngebox ya, nggak sepenuhnya yang kotak. Kalau kotak itu seperti hotel pop ya, itu kan sudah house of the apa itu namanya ya, box itu seperti itu, sudah kotak, dalam-dalamnya furniturnya juga mendukung gitu. Kalau di sini kan masih tidak semua pantry-nya juga itu harus mendukung. Begitu sih. Maaf terlalu banyak yang saya omongkan. Terima kasih begitu Bu Zeta. Silahkan menambahkan untuk yang lain. Oke, terima kasih Bu Fitri yang sudah membahas ya tentang konsep dan juga harmonisasi ruang. Jadi saya tidak akan membahas itu lagi. Sama seperti yang Bu Fitri sampaikan tadi, saya juga apresiasi ya Mas Hernawan ini kan masih angkatan 2021. Kalau di teknik sipil UPN itu kan ada mata kuliah namanya struktur bangunan ya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin awalnya dari SMK atau mungkin yang dari SMA itu baru belajar tentang struktur bangunan secara general, saya bilangnya seperti itu di semester 2. Baru nanti naik di semester-semester berikutnya itu baru menghitung gitu ya. Jadi gambarnya itu random dulu tapi harus ada sesuai dengan standarnya orang sipil. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang standarnya seperti apa sih Bu gitu ya. Kan kita tahu nih ya, bangunan itu kan banyak kriterianya. Mungkin kalau bagi teman-teman arsitek, kriterianya itu fasadnya harus, misalnya nih ya, fasadnya harus cantik, atau mungkin harmonisasi ruang juga ya, teman-teman sipil juga berpikiran seperti itu. Tapi kalau di sipil, di teknik sipil kita lebih mengutamakan bagaimana struktur itu bisa dibangun, begitu ya, yang kuat, stabil, fungsional, ekonomis, dan juga elastis. Nah, di sini ada kata-kata kuat dan stabil gitu ya, dan juga elastis. Ini lebih ke arah teknik sipilnya. Nah, di struktur bangunan bertingkat itu kita biasanya kenal yang namanya bagian-bagian gitu ya, struktur ya. Mas Hernawan, kamu dari SMK atau dari SMA? Dari SMK, Bu. Dari SMK. Yeah. No wonder lah kalau anak SMK itu udah semester 1 udah mulai gitu tuh nggak kaget sebenarnya Bu Fitri ya. Tapi keberaniannya itu yang diapresiasi. Oke, kalau misalnya bangunan struktur itu kan kita ngelihat rumah-rumah sederhana itu kan ada pondasi, ada stove, terus habis itu ada kolom gitu ya Mas Hernawan. Nah, dan itu semua komponen-komponen itu kalau misalnya disusun gitu ya atau ditarik garis itu akan membentuk suatu grid yang namanya grid struktur. Nah, sekarang nih mumpung kamu ya Mas Hernawan, kamu lagi buka gambarmu ini, mungkin kamu bisa screen capture, kamu buka PPT, kamu kontrol V di PPT. Saya mau minta Mas Hernawan untuk tarik garis-garis mana grid struktur dari bangunan yang Mas Hernawan desain. Jadi grid struktur itu apa sih? Grid struktur itu adalah garis-garis yang menghubungkan antara komponen struktur. Misalnya nih, kalau di sini ada kolom, di sini ada kolom.
berarti dia itu dihubungkan dengan garis. Kalau misalnya jadi bentuk, dia komponen struktur apa? Kolom sama kolom, kira-kira kalau dia diikat sama apa, Mas Hernawan? Ada kolom, terus tiba-tiba ada komponen struktur lain yang dia juga bisa mengikat kolom itu supaya lebih kuat bebannya dari atas diturunkan ke bawah. Temennya kolom apa? Balok Bu ya. Balok. Jadi kolom dia itu diikat sama balok. Slope, kamu pernah lihat nggak kalau orang bikin sesuatu gitu ya? Dia kan kalau belum naik kolomnya itu membentuk kotak-kotak ya. Iya Bu. Ya nggak sih? Nah, Iya. ini jadi antara titik slope yang sini sama yang sini gitu ya, itu nanti kalau dibangun ke atas dia ada kolom gitu. Jadi membentuk grid struktur. Nah, sekarang Mas Hernawan, kamu print screen ini ya, kamu buka PPT, kamu kontrol V di situ, kamu nanti insert shape yang garis-garis ya. Kita mau lihat nih. Cukup garis-garis aja. Mungkin lewat AutoCAD gimana? Lama nggak AutoCAD? Enggak Bu, ini kalau AutoCAD seperti ini. Oke, boleh. Ya, silakan kamu bikin lantai 1 sama lantai 2 harus sama ya gridnya ya. Ya. Silakan. Jejernya kanan kiri ya, supaya kelihatan ya Mas. Iya Bu. Sudahkah? Sedikit.
Baterai laptopmu mau habis loh itu, Mas. Nanti tiba-tiba kamu keluar Zoom loh ini. Iya, Bu. Ini nggak, Bu. Oke. Coba kamu zoom in dulu. Lantai satunya mana? Coba saya mau lihat lantai Ini, Bu. satu. Ini biar Tapi mana. ya oke. Oh, karena sama-sama warna kuning ya, jadi susah dilihat. Coba kamu Oh, ini lagi apa zoom? Oh ya, kalau bisa. ganti warna aja, Bu. Silakan. Biru gini. Oke, kamu zoom in dulu, Mas. Coba. Saya mau lihat. Terus ke bawah kan? Oke, terus ke bawah kan lagi. Ini ada yang enggak segaris ya? Iya, Bu. Ada yang garis. Padahal sebenarnya kalau kamu dari awal waktu bikin denah, kamu udah kepikiran gridnya, kayak kolom tuh yang sebelah kiri warna merah, Yang itu ini, sebenarnya Bu. kamu geser, itu kan udah bikin jadi grid ya. Yang Ya kan? ini, Bu, Kalau ya. kalau misalnya kamu kepikir, itu kan kolom praktis kan? Iya, Bu, kolom praktis. Bisa digeser, gitu kan ya? Itu kan jadi lebih enak kalau kamu dari awal udah mikirin grid. Kalau ini kan belum kepikiran ya, Ya, gridnya Bu. ya. Tapi ya nggak apa-apa, miss sedikit nggak apa-apa. Oke, terus yang lantai 2 apakah sama atas bawah? Kemungkinan sama, Bu. Ada kolom. Kecuali yang ini ya. Tadi kan ada, kalau nggak salah ada kamar mandi ya di lantai 2 ya, Bu Fitri ya. Iya, yang Mungkin ini, itu Bu. yang nggak segaris ya. Iya, betul. Ya kan, berarti ada yang tidak segaris gitu ya, antara kolom lantai 1 sama kolom lantai 2. Kalau misal ditanya, emang nggak boleh Bu kalau tidak segaris? Boleh, tapi ada ketentuannya. Kalau misalnya tidak segaris, kan kalau kita itu kan, kalau kalian dapat soal nanti semester sekian gitu lah, paling enak itu kan soal yang lurus-lurus aja tuh. Kalau semisalnya kolomnya dipindah itu kan tentunya analisisnya akan berbeda. Sama kayak ini, kalau kalian bangun, kalau lurus itu kan enak. Kalau misalnya tidak segaris gimana, Bu? Nanti balok di bawah itu akan jadi balok transverse, dia bebannya, jadi perhitungannya akan beda. Mungkin tulangannya akan beda. Jadi kayak 2 kali kerja gitu ya. Kalau misalnya kita di sini di case ini kita dimanfaatkan jadi orang yang desain dan juga yang bangun, kan paling enak desain dan bangun gampang gitu ya. Iya. Tapi kecuali kalau misalnya owner atau dari arsitek maunya yang nggak segaris-segaris, itu beda lagi gitu ya. Tapi kalau bisa segaris aja karena itu lebih mudah hitungannya. Gitu. Kalau kalian pakai software seperti SAP 2000 itu kan juga dari titik-titik dikasih garis, itu kan membentuk grid semua. Gitu ya. Tapi ini sudah baik ya, berarti ada ya gridnya walaupun tidak tepat ya Mas ini ya. Di sini ada garis biru, terus sayang banget kolomnya nggak kegeser ya. Iya, yang Padahal kalau misalnya digeser yang sebelah kiri nih, dekatnya 900 ya itu. yang warna ini. merah. Oh, yang ini, ya. Ya, padahal tuh kalau digeser kan dia masih masuk ketentuan kan, paling nggak 4 meter kan ya. Kalau rumah biasa, iya sebenarnya udah masuk, cuma karena tidak terpikirkan grid tadi, jadinya kurang tepat untuk peletakannya. Tapi sudah bagus Mas Hermawan ya. Oke, sudah baik. Terus keterangan-keterangan di gambar apa saja yang Mas Hernawan tuliskan? Ini kemarin masih belum sempat buat nulis ininya, Bu, kayak keterangan di sininya, kayak ketinggian tanah, terus elevasinya ya, dan yang elevasi lainnya tanah. ya. Iya, belum ketulis kemarin itu, belum. Kapan sempatnya? Mungkin nanti setelah ini mungkin saya udah selesai kok.
Nggak gitu, ini kan deadline tugas Oh, yang lombanya kan sekarang, berarti kan udah nggak sempet ya. ya Berarti udah nggak itu sempet. ada hal yang miss ya. Iya. Oke, itu aja deh Mas Hermawan. Tadi saling melengkapi saya sama Bu Fitri itu, jadi nggak mengulangi apa yang dibahas. Ya, sudah baik. Terima kasih Mas Hermawan. Saya kembalikan ke moderator atau MC, silakan. Baik, terima kasih Bu Zeta, terima kasih Bu Fitri, dan terima kasih kepada Saudara Hernawan. Untuk selanjutnya, peserta dari Angkatan 19, kepada Saudari Anisya Auram Mulia, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Ini saya izin untuk share screen ya Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah Mbak, silakan. Oke. Terima kasih Bu. Di sini saya menggunakan konsep rumah modern tropis. Rumah ini dibangun di atas tanah ukuran 10 kali 16 dengan 3 kamar, 1 kamar utama di lantai 2 kamar mandi, 1 musola, dapur, ruang keluarga, ruang kerja, ruang tamu, dan taman kecil di belakang. Oke. Untuk lantai satunya di sini di depan ada carport dengan ukuran 4,5 kali 6. Setelah itu di sini ada teras dengan ukuran 2 meter lebarnya, ruang tamu ukuran 4 kali 3,5, dan dapur dengan ukuran 3,8 kali 4. Terus kamar tidur utama dengan ukuran 3,5 kali 3. Setelah itu musola dengan ukuran 2 kali 3, kamar mandi dengan ukuran 2 kali 2, ruang tamu dengan ukuran 4 kali 5, dan di bagian belakang ada taman, ini ukuran 2,5 dikali 5. Bilangnya bisa seperti ini. Setelah itu untuk di lantai 2 di sini kamar utama dengan ukuran 3,5 kali 4, kamar tidur dengan ukuran 3,5 kali 3, ruang keluarga dengan ukuran 4 kali 3, dan ruang kerja dengan ukuran 3 kali 2, dan kamar mandi dengan ukuran 2 kali 2, dan ada balkon dengan ukuran 3 dikali 4. Di sini untuk lantainya saya gunakan lantai kayu jenis parket solid, dan untuk pewarnaan catnya saya menggunakan kombinasi cat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Anissa. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab kepada Dewan Juri. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kembali saya dulu Ibu Zeta. Ya, silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Zeta, terima kasih moderator. Terima kasih Mbak Anisya dari angkatan 19, dan sepertinya ini akhirnya pecah telur ya. Perempuan sendiri nih di antara kelima peserta. Baik, Mbak Anisya ini cepat sekali tadi presentasinya, saya belum sampai. Iya, cepat banget. Betul Bu. Lihat dalamnya ya Bu Zeta ya. Cuma iya, mungkin kamar, berapa iya. kamar? Mana ini? Terus kok sudah selesai? Mungkin bisa disuruh buka dulu Bu ini.
Iya, mungkin atapnya tuh kalau di background. betul, kalau menggunakan langsung SketchUp mungkin berat ya memang ya ini apa? Nah, makanya tadi off cam ya saya bisa memahami ya apa, karena harus memang salah satu biar tidak seperti Mas Hernawan tadi. Baik. Oke, di sini yang pertama ya, saya ingin tanyakan ini Mbak Anisya menggambar objek ini konsepnya apa ya? Atau temanya, bangunannya? Konsepnya modern. Modern. Modern Tropis. Rumah modern. Iya. Baik, modern. Berapa untuk apa namanya? Dimensi bangunannya? Luas ya saya lihat. Ukuran tanahnya 10 kali 16. Baik, oke. Cukup luas ya Mbak Anisya. Modern itu bisa dilihat dari bentuk interface bangunannya, tampaknya begitu ya. Kalau Mbak Anissa sebutkan itu ada beberapa poin sudah masuk sebenarnya, tapi di sini saya mungkin lebih ke rumah mewah ya, rumah mewah karena tampilannya juga yang pertama biasa rumah mewah itu atapnya itu menggunakan bentuk apa kalau boleh tahu sudah mendapatkan materi struktur bangunan ya, atap yang digunakan bentuk apa Mbak? Di sini saya menggunakan atap itu Bu, apa? Pelana. Pusat pelana. Atap yang saya terima kok ini ya, atap perisai. Oh, ya Bu, bisa perisai pelana. Ya, perisai ya sepertinya karena di pada yang diterima oleh juri dari panitia yang dikirimkan oleh peserta itu ada nampak atap perisai meskipun kecil ya, maksudnya dimensinya tidak imbang. Nah ini ada saya sedikit catatan Mbak Anisya untuk pengambilan mungkin nanti sama Bu Zeta ya selaku dosen struktur bangunan mungkin bisa dikritisi tentang menentukan atapnya Bu Zeta itu kurang sepertinya tadi sekilas ya mungkin nanti bisa ditunjukkan bagaimana pengambilan karena saya lihat beberapa titik itu bukan titik ya bagian itu seperti apa ini ruang tamu dan yang belakang itu cukup lebar. Nah itu seharusnya perisainya tidak bisa kotak gitu ya karena beda beda dimensinya tidak satu bidang jadi pasti di situ nanti ada jurai dalam jurai luar. Nah ini tadi saya lihat sekilas cuman satu begitu ya jadi mungkin kurang nanti bisa di ini dari Bu Seta. Kemudian saya suka sekali tampilan rumahnya ya tampaknya itu mewah gitu ya lux gitu tapi begitu melihat dalam itu kok sayang sekali rumah semewah ini sebagus ini begitu ya isinya itu tadi jadi masuk ke efisien dan efektivitas ruang saya lihat kalau konsepnya mungkin begini Mbak Anisya membuat kamar tidur itu di atas semua gitu ya yang di bawah ruang service area gitu ya ruang makan ruang keluarga kemudian ruang tamu dan lain-lain jadi kalau ruang tidur di atas semua oke nggak masalah jadi orang tua dan anak masih bisa intensitas ketemunya kemudian komunikasinya masih lancar ya tidak beda atap itu bagus cuman yang saya lihat di sini itu boleh di lantai 2
Atau lantai 1 dulu ya? Lantai 1 dulu deh. Lantai 1. Dapurnya sebelah mana ya? Yang kotak kecil itu kan? Iya. Tapi ada ya? Dapur bersih. Mohon maaf. Gak apa-apa. Bagaimana, Ya. Ada dapurnya Mbak Anisya? Saya tidak melihat ada dapur. Kemudian kalau rumah mewah tuh biasanya memiliki 2 Ada, Bu. dapur. Ada ya? Dapur bersih berarti ya? Pantry. Nah, biasanya kalau rumah mewah seperti ini itu memiliki 2 dapur, Mbak. 2 dapur. Kenapa? Karena apa ya? Karena ketersediaan ruang yang cukup gitu. Oh, itu ya pantry berarti ya? Mana? Karena saya dilihat di itu enggak ada. Ini masih nolak sekecil. Oh iya, apa-apa. Tapi ada ya. Nah, itu ada dapur bersih, dapur kotor. Iya. Dapur bersih dalam hal ini bisa dibilang pantry. Jadi apa namanya? Mungkin bisa dengan interior yang disesuaikan. Nah, kalau untuk dapur kotor, mungkin nanti bisa menggunakan salah satunya ya, kompornya menggunakan kompor gas biasa gitu ya. Kalau yang dibersih mungkin yang tanam, salah satunya seperti itu. Biasanya seperti itu, Mbak. Karena untuk apa namanya fleksibilitas pelayanan di service area seperti itu. Oke, kemudian yang kedua di lantai 1 ini kamar mandinya untuk rumah mewah seperti ini tampilannya ya besar bagus dari cuman kok kecil gitu dan itu masih nge-lag ya. Nah, itu kecil. Kalau boleh tahu ukurannya berapa ya? Kamar mandi. Iya, Bu. Dan hanya ada 1. Ya, kemudian saya tidak melihat apa kamar ART. Jadi kalau rumah mewah seperti ini setidaknya ada ART. Ya mungkin ART-nya yang pulang pergi ya, pagi datang sore pulang, oke nggak masalah. Cuman disediakan ART. Nah, ini kamar mandinya menggunakan kamar mandi kering ya, karena ada box showernya di situ. Baik, kita beralih ke lantai 2, Mbak. Iya. Detailnya sudah bagus ya, detailnya. Kemudian saya suka sudah ada detail perencanaannya, ada tandon bisa tahu. Jadi, waduh ini sudah dipikirkan betul. Nah, nah, lantai 2 ya. Lantai 2 benar ya ini? Lantai 2, oke. Lantai 2 ini ada berapa tadi? Disebutkan 3 kamar ya? Kamar utama ini saya tidak melihat ada kamar utama. Yang notabene ini adalah pemiliknya pasti rumah semewah ini ya, berarti membutuhkan privasi yang lebih. Orang tuanya dengar ya suara saya? Itu seharusnya ada kamar mandi dalam gitu, kamar mandi dalam. Dari sini tidak ada ketersediaan seperti itu. Kemudian kenapa? Betap mana ya? Betap putus-putus ya. Posisi kamar mandi lantai 1, lantai 2 sudah oke. Konsepnya semua kamar tidur akan di lantai 2. Oke juga itu, saya setuju. Hilang. Mohon maaf Bu Fitri, mungkin sinyalnya Mbak Anissa sedang gangguan ya Bu? Iya, tadi suaranya sempat putus-putus.
Ya itu tadi saya sedikit catatan untuk Mbak Anisha tadi. Kamarnya rumahnya besar tapi kamarnya cuma 3, Baik, kemudian terima kasih. kamar kecilnya sedikit dan kecil gitu. Tidak ada untuk kamar utamanya. Atau saya salah lihat tadi ya karena terlalu cepat bersama-sama. Mungkin itu bisa dilanjutkan oleh Bu Zeta untuk strukturnya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Sayang banget ya Mbak Anisha, kamu sinyalnya kurang stabil. Jadi kalau kita mau kasih feedback itu agak terseok-seok, tersendat-sendat ya. Tapi setelah kita pahami ya, mungkin minta buka denah AutoCAD-nya aja Mbak. Kamu tutup aja ini nggak apa-apa SketchUp-nya. Saya nggak bikin di AutoCAD, tapi saya ada. Oke. Ada denahnya nggak? Karena gini, saya nggak tahu panitia kalian di TOR itu menyampaikan nggak ketentuan gambarnya harus seperti apa? Karena kalau saya dan Bu Fitri lihat, kalau yang tadi ada denahnya, yang ini nggak ada. Ada denahnya nggak sih Mbak Anisha? Kamu bikin denah nggak? Saya nggak bikin di AutoCAD tuh. Coba, kalau mungkin kamu pakai format yang lain, coba denahnya. Karena kan kalau denah itu kan juga ada ininya ya, kriterianya ya, standarnya seperti apa. Oke. Ini lantai 1, terus lantai 2. Ke bawah kan Mbak Anisha? Mbak Anisha? Kayaknya bermasalah ya Mbak Anisha? Mohon maaf Bu Zeta, seperti Mbak Nisa gangguan lagi. Oke. Ya udah, ini gimana? Apa kita tunggu atau lanjut dulu? Biasanya kalau gangguan seperti ini harusnya mungkin keluar Zoom dulu, baru nanti dia join lagi. Biasanya baru bisa lanjut. Iya. Mungkin maaf Bu Zeta menyela. Memang tidak enak ya, nggak bisa langsung itu dengan peserta ya. Iya, betul. Tapi mungkin bisa kan ada di record ya ini. Jadi mungkin Bu Zeta tetap menyampaikan. Oh, ini sudah bergabung. Oke, Mbak Anisha, ini lantai 2-nya ya? Coba lantai 1-nya tadi gimana? Atau agak dikecilin dikit ya? Apa namanya persentasenya? Supaya saya bisa lihat lantai 1, lantai 2-nya. Bersamaan lantai 1, lantai 2-nya. Coba kamu kecilin lagi. Lantai 1, lantai 2-nya. Lantai 2-nya nggak di atas bawahnya? Oke. Oh, ini ya tampilannya beda ya. Nggak, saya tuh mau ngelihat sekilas aja Mbak Anisha, coba. Terus lantai 1-nya? Ini lantai 1. Maksud saya bisa nggak dalam satu layar itu sama dengan lantai 1, lantai 2 itu kelihatan gitu loh. Kamu kecilin lagi mungkin presentasenya ya, presentasenya. Oke, naik ke atas dikit supaya saya bisa lihat dua-duanya. Oh, ini kekecilan ya. Oke, udah gini aja ya. Itu lantai 1, terus yang lantai 2. Sebentar, jangan dinaikin turun dulu. Saya masih ngelihat, sabar ya. Lagi ke atas dikit Mbak.
lantai satunya kepotong itu. Oke. Kamu cara ngambil, kamu pakai kalau nggak salah atapnya pakai apa tadi? Siap aku. Atapmu pakai atap apa? Maaf Bu, perisai Bu. Mbak Anisha, kamu pakai atap apa tadi, perisai atau pelana? Pakai perisai. Kamu meletakkan kuda-kudanya di mana? Mohon maaf Bu, perisai. Oke, kuda-kudanya di mana? Kamu kasih aja. Di sini nggak bisa dicoret ya? Di annotate nggak bisa juga ya? Coba, kuda-kudanya kamu taruh mana aja? Ada berapa kuda-kuda kamu? Dari desainmu, kalau kamu atapnya seperti itu tadi. Kuda-kudanya horizontal, vertikal, atau gimana? Horizontal Bu. Horizontal. Kiri ke kanan, atas ke bawah. Kalau dari gambar ini, kiri kanan atau atas bawah? Bentar, saya sambil lihat itumu ya. Gambarmu ya. Iya Bu. Kuda-kudanya mana? Kiri kanan Bu. Kiri kanan. Dari kiri ke kanan kuda-kudanya. Kuda-kudanya berarti berbentuk apa? Di mana aja? Permisi Bu, bagaimana? Kuda-kudanya di mana saja? Di sini Bu. Apakah terlihat Bu? Mohon maaf. Kelihatan? Oke, itu kamu bikin kuda-kuda. Atapmu itu kan, bentar saya lihat sambil lihat kerjaan. Oke. Taruh mana aja? Depan, situ. Saya enggak. Oke. Bentuknya apa kuda-kudanya? Coba kalau kamu gambarkan kuda-kudanya seperti apa? Permisi bagaimana? Halo? Iya Bu. Coba gambarkan kuda-kudanya gimana? Kamu pakai kuda-kuda itu kan macam-macam ya bentuknya. Ada yang segitiga, ada yang bentuk lain. Kalau kamu bentuk apa? Dari gambar atapmu itu. Kuda-kudanya berbentuk seperti apa? Coba kamu lihatkan yang ada atapmu Mbak Anisha. Waduh, Mbak Anishanya tidak bergerak. Nge-freeze ya. Atau mungkin bisa dibantu panitia Bu Zeta ya untuk share screen. Bisa dibantu Iya, moderator, mungkin ya. untuk moderator atau panitia yang lain. Mbak Anisha masih di sini nggak ya, Mbak Amel? Iya, Bu Zeta. Mbak Anisha masih di sini nggak? Kalau nggak, saya aja yang nge-share screen. Sepertinya keluar, Bu. Oke, udah. Mungkin iya nggak bisa sinyalnya. Oke. Ya gimana nih teman-teman moderator, apa mau dilanjutkan atau apa? Gimana? Entah sesuai jadwal. Permisi, Bu. Untuk Iya. slide-nya ini akan saya kembalikan dulu ke MC-nya. Oke. Kita kurang berapa? Bentar, kita kurang berapa orang ya? Kurang 3 peserta, Bu. Oke. Kalau menurut Bu Fitri gimana? Apa mau lanjut dulu atau gimana Bu Fitri? Kurang 3? Boleh. Apa Istirahat. ya, apa istirahat? Menurut Bu Fitri gimana? Saya ngikut aja deh. Lanjut aja ya, mungkin nanti untuk mengumpulkan ini juga pesertanya sudah siap kan? Iya. Peserta ya?
lanjut aja udah nggak apa-apa ya. Paling nggak cuma 15 menit ya Bu Fitri ya kayaknya ya, atau nggak 20 menit. Ya, silakan dilanjutkan. Baik Bu, untuk peserta selanjutnya ini dari Angkatan 19 kepada Saudara Syahda Taruna Ahdan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin untuk share screen, Bu ya. Apa sudah terlihat, Bu? Iya, sudah terlihat, Mas. Ini untuk denah saya ukuran 10 kali 20 meter. Ada 2 ruang, yaitu bagian depan ada carport dan garasi. Konsep saya ini rumahnya klasik Eropa. Jadi di sini ada basementnya. Kemudian untuk pintu masuk utamanya menuju tangga, kemudian naik ke sini. Dan ini untuk pintu utamanya di sini. Kemudian ada ruang tamu. Ini untuk lantai satunya. Kemudian ruang keluarga. Dan ini bisa menuju, ada tangga, bisa menuju ke dalam ruangan dari garasi. Terus ada dapur, ruang makan bagian belakang. Sengaja saya taruh belakang soalnya biar bisa menikmati outdoor taman di sisi sini. Kemudian ada toilet di depan sini. Ini untuk tangga menuju lantai 2-nya. Kemudian di lantai 2-nya ada ruang tidur utama. Terus ruang duduk atau bisa dikatakan ruang santai. Di sini kamar mandinya. Ibarat ruang tidur utama ini ada kamar mandi dalamnya. Ada bathtub, kloset, wastafel. Terus di sini ada juga ruang tidur. Mungkin bisa untuk ruang tidur anak atau ruang tidur para tamu. Ini untuk tampaknya seperti ini. Ini tampak depan dan ini tampak belakangnya. Dan ini untuk tampak samping kiri kanannya seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Apa ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk Mas Syahda. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Dewan Juri. Dipersilahkan. Oh, Bu Fitri, ini mungkin yang tadi saya sempat bikin catatan ya. Sebenarnya term of reference-nya gimana teman-teman panitia? Karena ada yang pakai SketchUp, tapi nggak punya denah AutoCAD, ada yang pakai AutoCAD tapi nggak pakai SketchUp. Ini kan tentu mempengaruhi dari penampilan ya Bu Fitri ya. Kita mungkin kalau pakai SketchUp kita bisa ngelihat tampilannya itu lebih enak. Tapi kalau kita mau lihat struktur kita bisa lihat dari denahnya. Gitu. Ini ya mungkin nanti catatan ya ke depannya buat teman-teman panitia. Kalau semisalnya, kalau saya sih prefernya 2, misalnya ya ada dalam bentuk gambar yang 3 dimensi sama yang denah, jadi supaya kita bisa ngecek sesuai dengan standar penilaian. Itu sih. Ya, silakan Bu Fitri. Baik Bu Zeta, terima kasih. Betul sekali teman-teman panitia yang disampaikan oleh Bu Zeta. Ini kaitannya dengan keseragaman, ya, keseragaman yang ditampilkan oleh peserta. Jadi
penilaian dewan juri itu nanti juga objektif gitu ya, kaitannya objektivitas penilaian dewan juri. Karena kalau satunya tidak, kemudian satunya ada, itu kan betul Bu Zeta, berpengaruh begitu kan. Padahal misal tampilannya sudah bagus nih tapi tidak punya gambar struktur, padahal kita basicnya sekali lagi teman-teman di sini kita adalah seorang insinyur ya, engineer sipil gitu. Kita lebih ke strukturnya begitu. Kalau untuk tampilan arsitektur kita serahkan sepenuhnya kepada arsitek gitu. Tapi kalau kita basic oke ya, engineer keilmuan sipilnya dapat, kemudian ditunjang dengan kemahiran dan kemampuan kita mendesain, itu poin plus buat teman-teman gitu loh. Tapi kita jangan lupa basic kita. Betul yang disampaikan Bu Zeta. Mas Syada tidak ada SketchUp atau mungkin tampilan 3D-nya? Tidak ada, Bu, hanya AutoCAD, Bu. Oh iya. Tapi kemarin yang di ini ada ya sepertinya. Karena kalau melihat ya tadi Mas Syada ini menyampaikan klasik Eropa. Betul ya? Klasik Eropa itu identik Baik, Bu. mewah ya, identik mewah. Kemudian Iya, Bu. bentuk bangunan yang luas gitu, dimensinya besar. Nah, ini kalau punya Mas Syada sudah masuk nih. Apalagi sudah ada tadi sepertinya apa ini mezanin ya, apa ya? Antara lantai 2 dan lantai 1 ya. Mungkin kalau ditampakkan ini Yang mana, Bu? lantai 1. Lantai 1. Ini, Bu. Lantai 1, lantai dasar. Nah, itu kan ada apa namanya? Tangga melingkar. Nah, setengah melingkar. Nah, ini salah satu ciri dari klasik Eropa. Dia tampilan interface-nya itu tidak kaku. Nah, salah satu ditunjukkan oleh adanya tangga di depan untuk menuju ke ruang utama. Kemudian sebelum masuk ke ruang tamu, ada foyer gitu ya. Jadi untuk tempat pemberhentian sementara. Ini bagus sekali karena klasik Eropa sudah masuk nih di punyanya Mas Syada. Untuk pembagian ruang karena memang rumah mewah ya, masuk ke kategori mewah. Ini penggunaan ruangan yang luas gitu ya, karena memang bisa jadi keluarga besar. Cuman di sini ketersediaan ruang tidur ya, ruang tidur, kemudian sama ruang tidur anak. Nah, bisa di lantai 2. Mungkin kalau di lantai 1 kan khusus ke ini ya, service area ya. Jadi ada dapur. Saya sih kurang. Iya. Dapur, kemudian ruang makan, ruang keluarga gitu ya. Bisa di lantai 2. Baik. Ini alangkah bagusnya kalau kami ditunjukkan view-nya. Jadi bisa membayangkan betapa indahnya ini karyanya. Padahal menurut saya Bu Fitri kalau ada 3D-nya mungkin lebih cantik ya. Cantik ini Bu Zeta. Karena iya, betul. Jadi bisa kelihatan betul konsep yang dipilih adalah klasik Eropa. Kalau ini kan hanya beberapa ya, ada beberapa poin. Tapi kalau sudah tampak depannya paling tidak, itu kami sudah bisa, oh ya betul ini tampak. Kan ini nggak ada tampak ya untuk gambar strukturnya ya. Ada Mas? Ada kayaknya Bu. Bagaimana Bu? Gambar struktur tampaknya saja. Mohon maaf Bu, bagaimana Bu? Gambar struktur yang tampak. Nah,
Ini ada tampaknya. Nampak ya. Nah, ini kan sudah mewakili bentuk apa namanya? Saya bilang detailnya ya, ornamennya ya, tambahan yang menyatakan bahwa ini adalah klasik Eropa. Cuma tidak kelihatan tangga putarnya tadi. Nah, itu kan cantik itu kalau bisa di 3D kan Bu Zeta. Kemudian apa? Untuk garasinya, detail-detail ornamennya ini udah masuk ya. Kolom-kolomnya yang cantik gitu. Suka. Saya apresiasi untuk gambarnya sudah sesuai dengan konsep atau tema. Dari bentuk atap sudah Baik Bu, terima kasih. Rumah klasik Eropa dan mewah, yaitu bentuknya perisai. Boleh tadi kembali ke lantai 2, Mas? Baik Bu. Sama ya, ini tadi konsepnya ruang tidur ada di atas ya, supaya masih ada sisi kedekatan dengan anak-anak gitu ya. Nah, Iya Bu. baik. Jadi ruang tidur utama berada di depan ini ya, betul. Bagian depan di lantai 2. Lantai 2 ya, lantai 2 ini. Oke, ini sudah mewah sekali. Cuman entah apa di awal perencanaan emang khusus seperti ini atau begini. Jadi kalau rumah mewah itu kemungkinan untuk adanya tamu yang menginap dari luar itu kan ada ya. Jadi kalau anaknya 2 gitu, berarti ada harus tambahan 1 kamar khusus. Nah, ini di lantai 1 tidak terlihat saya. Begitu. Karena keluarga besar sering. Nah, ini. Oh, di situ ruang tidurnya kan hanya tambahan 2 ya. Utama tidurnya 1 dan 2 ya, tidak ada lagi. Iya. Untuk ruang ART juga saya tidak melihat di sini untuk ruang ART. Padahal rumah mewah seperti ini kalau ruang ART ada Tidak ada ya, karena biasanya kalau rumah model seperti ini ART-nya itu minimal 2. Jadi yang masak sendiri, yang bersih-bersih sendiri karena 2 lantai dan besar. Begitu. Bahkan ada tukang kebun sendiri gitu ya. Jadi saya rasa ini perlu ditambahkan. Jadi kalau ART yang model pulang pergi mungkin agak sedikit kewalahan ya karena mengerjakan 2 lantai. Itu kemudian saya suka secara keseluruhan ya, secara keseluruhan sudah masuk ke tema. Cuman kalau tadi bisa ditampilkan 3D kita bisa lihat detail dalamnya. Ini sudah mewakili saya rasa. Saya rasa cukup kita boleh dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ini tadi temanya apa, Mas? klasik Eropa. Klasik Eropa. Oke. Kalau saya lihat di sini lumayan ya, grid strukturnya jelas. Walaupun ada sedikit miss, terus ada yang tidak segaris. Oke lah, mungkin ini kalau rumah orang kaya mungkin gitu ya Bu Fitri ya, udah dia berani bayar ya, mau pakai ukuran berapa gitu ya. Cuma ini juga yang harus jadi catatan Mas, kalau semisalnya rumahnya tadi lebarnya berapa itu? 1000 berapa itu? 10 Ini saya meter. pakai 1 mili Bu. Ya. Kamu berapa lebarnya berapa? 10 berapa meter? 10 meter. 10 kali 20. 10 kali 20. Harusnya kalau misalnya ukuran kolom ini disesuaikan. Yang tadi yang pertama ya, yang Hernawan tadi ya, dia udah menyesuaikan dengan ukuran kolom gitu ya. Kalau kamu kan di sini kamu pakai ukurannya apa? Berapa nih kolomnya? Coba kamu zoom in.
Kolom praktis semua. Tuh, kolom praktis semua. Padahal kolom kan kita ada standarnya ya. Memang kita itu kan tidak menghitung, tapi paling nggak kita tahu, oh kalau misalnya sepanjang 6 meter sebelah kiri itu ya. Sepanjang 6 meter, terus habis itu lebarnya sekian gitu ya. Paling nggak pakai kolom, misalnya 40-40 atau misalnya 35 kali 20 atau berapa gitu ya untuk kolomnya. Terus antara yang 6 meter ini kan tidak mungkin dia ini tembok semua, pasti kan butuh pengaku. Makanya nanti di tengah-tengah, di 3 meter, ini udah pas padahal ya, sebelah kanan ini juga ada 3 meter ya. Di 6 meter ini di tengahnya ada Ini, Bu, kolom ya? praktis. Iya, sebelah kiri nanti kamu 6 meter itu ditambahin kolom praktis. Tujuannya kolom praktisnya kan sebagai pengaku, supaya dinding itu nggak gampang roboh kalau misalnya cuma diisi sama batu bata saja. Sementara ujung sama ujungnya 6 meter pakai apa? Bisa pakai kolom dengan ukuran yang lebih besar. Jangan kolom praktis. Itu tadi yang pertama yang masih semester 1 dia udah menyesuaikan ya, walaupun kalau dari posisi titik kesetimbangannya belum pas, tapi nggak apa-apa kan kita nggak menghitung. Ya, mungkin nanti Mas Syada kamu bisa sesuaikan. Oh kalau rumah segini berarti ukuran kolomnya berapa? Walaupun nggak menghitung, mungkin kamu cari-cari informasi. Gitu ya. Ada miss sedikit di gridnya, tapi ya nggak apa-apa. Terus atapnya kamu pakai atap apa? Perisai, Bu. Kamu pakai perisai. Ada kombinasi beton juga ya, kiri kanannya, belakang. Kayak semacam dak gitu. Iya, pakai dak beton kan ya, sebelah kanan kiri. Iya, Bu. Posisi kuda-kudanya di mana, Mas Syada? Gimana, Bu? Maaf. Posisi kuda-kudanya di mana saja kalau punyanya Mas Syada? Ini kalau melihat grid atapnya kan di lantai 2 seperti ini. Terus Ini kuda-kudanya yang berarti mana? garis-garis putih ini. Terus kuda-kudanya di mana? Kudanya bisa ada di tengah sini juga ada, terus Bentar, di pelan-pelan. sini Di terus tengah. setengah kuda-kuda ini, Bu. Di mana setengah kuda-kuda? Yang untuk menuju sininya, Bu. Kan pasti ada setengah kuda-kuda untuk seperti perisai itu, Bu. Seperti seluncuran tuh. Dalamnya seperti buat juara. Paling depan kuda-kudanya di mana? Kamu kan ada 2 ya itu ya. Perisainya kan kombinasi kan, perisainya ada yang kecil, ada yang besar. Yang paling depan yang mana? Kuda-kudanya taruh mana? Iya. Kuda-kuda paling depan di sini, Bu. Apa benar di situ kuda-kudanya? Kalau kuda-kuda yang buat yang kecil di mana? Di sini posisinya. Kurang mungkin di sini. Kuda-kuda itu kan, kalau kuda-kuda berarti dia itu diposisikan, dia itu gimana Mas? Apakah dia tiduran, apakah dia boleh miring, ataukah dia harus lurus tegak? Kuda-kuda itu. Harus tegak, Bu. Harus tegak. Ya, kuda-kuda itu harus tegak. Berarti kalau ada yang miring-miring dia namanya apa? Kalau yang miring, tadi Bu Fitri sempat ngomong ada yang di dalam, ada yang di luar. Jadi kalau miring-miring dia ngikut, kalau di luar namanya apa tuh? Jurai luar. Jurai luar, juara dalam. Ingat, jadi kalau misalnya kuda-kuda itu kan harus tegak lurus ya. Berarti kamu lihat tuh di segitiga manakah yang titik ujungnya itu nanti bisa ditarik vertikal ke bawah. Kira-kira mana tuh ujung yang mana? Kuda-kuda. Kalau dari gambarmu. Berarti yang mana? Iya, di titik situ berarti ada kuda-kuda ya. Iya, di titik itu. Iya. Ya kan? Itu ada kuda-kuda, dia bentuknya adalah vertikal. Baru nanti miring ke depan itu bukan lagi punyanya kuda-kuda. Kan gitu ya? Makanya kita kalau belajar gambar kuda-kuda kan selalu kuda-kuda itu dia tegak lurus. Gitu. Jadi kalau ditanyain nanti harus ngerti ya Mas Syada ya, karena gambarnya udah benar. Kamu berapa kemiringan atapnya?
Lupa ya, Bu. Ayo, Soalnya berapa? pengambilannya enggak ini, Bu. Pas pengambilannya saya hapus sih. Coba saya cek dulu. Coba kamu berapa derajat? Hmm, 30-an. 30. Oke, nggak apa-apa ya, 30 ya. Eh, masih normal, Iya. nggak terlalu curam. Oke, gitu aja Mas Syade catatan dari saya. Terima kasih ya. Baik, Bu. Sama-sama. Silakan moderator. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya ini peserta dari angkatan 2020 kepada Saudara Muhammad Darul Mutakin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin saya screen ya. Baik. Sebelumnya perkenalan, nama saya Darul dari angkatan 2020. Dari gambar saya dengan Scandinavian House. Untuk lantai 1, ini di depan ada carport. Terus sini ada teras langsung ke ruang tamu. Kemudian di sini ada ruang makan sama ruang makan. Di samping ruang makan ini berseberangan sama teras sama taman. Terus di belakang ini ada dapur. Ke belakang di sini ada kamar tidur 3, bisa buat kamar tidur tamu atau kamar tidur tamu atau pembantu. Terus di sini ada kamar mandi untuk kalau ada tamu misalnya ingin kamar mandi, ini di sini. Terus di bagian belakang ada tempat cuci, ini dapur kotor sama tempat cuci baju. Paling belakang ada taman. Untuk lantai 2-nya ini dari tangga ini sini naik. Terus di sini ada ruang santai untuk kumpul-kumpul keluarga. Ini di sini ada void supaya lantai 1-nya pada ruang tamu terlihat lebih lebar. Terus di depan ruang santai ini ada kamar tidur 2, bisa untuk kamar tidur anak. Kemudian belakang sini ada kamar mandi atau WC. Terus sini void juga. Dan di samping void sini ada kamar tidur utama untuk ayah ataupun ibu. Terus ini kamar mandi dalamnya. Sudah. Untuk di lantai, untuk tampak depannya seperti ini. Ini karena saya mengambil konsep Skandinavian, jadi bukaan jendela dibuat lebar-lebar. Sama ini maksudnya parket kayu supaya dapat konsep dari Skandinavianya. Terus kemudian ini tampak belakangnya, ini bisa dibuka gitu. Jadi kalau siang kepanasan terus terpapar matahari langsung, itu bisa ditutupi dengan ini. Kalau sore bisa dibuka. Untuk tampak sampingnya seperti ini. Nah ini ada lubang
untuk pencahayaan alami di dalam ruangan. Di sini elevasi dari karpet yaitu turun, ini sejajar jalan, terus di sini ada selara naik terus teras 50 cm di atas permukaan jalan, terus ini ruang makan sama ruang keluarganya 1 meter di atas permukaan jalan, jadi terlihat sekatnya. Sekat dari ruang tamu sama ruang makan sama ruang keluarganya dapat. Di ruang tidurnya 0, ruang juga 0. Terus kamar tidurnya 5 cm lebih rendah ruang makan sama ruang keluarga. Sini juga di ruang elevasi yang lantai 2 ini kebanyakan sama 3,50 meter. Jadi 3,5 meter. 3,5 meter. Untuk kamar mandi 3 meter lebih 0,5. Baik, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab kepada Dewan Juri. Apabila ditanyakan, dipersilahkan. Baik, saya dulu, Bu Zeta ya. Baik, Mas Darul Mutakin, terima kasih sudah Iya, Bu. karya yang bagus juga. Ini tadi konsep atau temanya Skandinavian, betul ya? Iya, Bu. Oke, mungkin nanti tadi sudah beberapa sudah disebutkan ciri dari Skandinavian udah dapat ya, tapi mungkin nanti bisa ditampilkan pada saat 3D itu malah lebih kelihatan Skandinaviannya. Jadi kalau tadi sudah pakai paket untuk yang depan tadi ya, dengan jendela atau bukaan yang lebar-lebar, itu salah satu ciri Skandinavian. Jadi model ini itu beberapa banyak yang menggunakan. Cuman ini Mas tadi mungkin presentasinya teman-teman yang lain saya tanyain ART-nya mana nih, kamar ART-nya, terus tadi ini bisa digunakan kamar tamu atau kamar pembantu gitu ya. Aduh, mohon maaf tanpa bermaksud untuk membedakan status sosial ya, tidak bermaksud seperti itu. Tetapi kalau tadi Masnya menyebutkan kamar tamu oke ya, tapi kalau untuk kamar pembantu ini kurang pas Mas. Pembantu punya kamar mandi dalam dan seluas ini gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit ini, aduh tadi kamar tamu sudah oke, atau digunakan kamar pembantu, aduh saya gini istimewa sekali gitu ya. Kalau ingin ada kamar pembantu itu sebaiknya nanti diletakkan di dekat area yang biasa dilakukan pekerjaannya, misalnya dapur, ruang cuci, begitu ya. Nanti tidak perlu disebutkan itu kamar pembantu, kamar tamu boleh karena seluas itu, dan kamar mandi dalam. Kemudian mungkin itu yang depan itu ada selasar, mungkin ya, bukan selaras ya? Iya, selaras. Selasar ya, selasar kan? Selasar itu apa ya Mas? Selaras atau selasar? Selaras. Oh iya, selaras. Apa itu selaras? Iya. Apa selaras Mas? Kayak
halaman yang di paving gitu Bu. Oh iya ya istilahnya. Mungkin saya yang belum. Saya pikir tadi salah ketik salah tulis selasar. Kalau selasar itu biasanya ada di balkon semacam lorong gitu. Tapi ini di lantai 1 kok ada selaras ya. Saya baru dengar ini. Oke. Iya. Ada taman kalau melihat dari Dena berarti tamannya ada di dalam rumah ya ini ya. Kalau melihat dari Dena ya. Iya. Betul ya, tamannya Iya. ada di dalam rumah. Baik, berarti ini cukup sehat. Kemudian, nah ini kamar mandi. Kamar mandi ini dia ada di lantai 1 begitu ya, di lantai 1. Kemudian menggunakan bathtub. Ini agak sedikit menggelitik. Ini Mas, kalau di lantai 1 kemungkinan digunakan untuk selain penghuni rumah itu besar ya. Jadi mungkin ada tamu, ada acara keluarga. Itu apa? Bathtub kan? Ini maksud saya apa itu? Tempat shower ya. Saya cari imbalnya nggak dapat. Shower gitu. Akhirnya Tempat shower. Oh itu soalnya bukannya notasi bathtub ya. Oke, shower. Oke, pembelaan diri. Baik, oke lah. Berarti di situ ada shower, kemudian kloset dan apa itu sebelahnya? Ini meja. Oke. Nakas biasa ya. Sama nakas ya itu. Nakas kan? Iya. Ya, tidak ada wastafel. Oke. Nah ini kan bathtub saya kira. Aduh. Ada bathtub. Oke, agak surprise punyanya Mas Darul Mutakin. Kemudian tempat cuci berdekatan dengan area pelayanan lain adalah ruang jemur. Di sini saya tidak melihat jemur karena seluruhnya taman. Ya di sini. Iya di situ ya. Soalnya di situ ada pohon. Jadi kalau semuanya ada dibuat khusus area jemuran mungkin notasinya tidak akan dibuat pohon di situ begitu ya Mas ya. Jadi nggak tiba-tiba ada gantungan baju di situ di bawah pohon. Baik, kemudian kita beralih ke lantai 2. Jadi kalau notasi nanti urut Mas. Jadi di lantai 1 berarti kamar tidur 1. Kalau ini kan kamar tidur 3 ya. Mungkin tamu atau kamar tidur utama dan kamar anak. Ya, sama ya. Rumahnya cukup luas. Penggunaan ruangannya masih kurang maksimal gitu ya. Jadi di atas hanya ada kamar tidur utama dan kamar tidur gitu 1. Kalau itu berarti anaknya kalau 2, 3 bagaimana begitu ya. Kalau melihat secara keseluruhan oke. Karena seperti catatan saya sebelumnya beberapa itu teman-teman dari keempat peserta itu tidak meletakkan kamar mandi pas gitu ya lantai 1 dan lantai 2. Nanti mungkin sama Bu Zeta kesesuaian lantai 1 dan lantai 2. Itu Mas Darul Mutakin yang bisa saya sampaikan. Kalau konsep dan ciri-cirinya sudah masuk ya, dengan bukaan tadi banyak jendela, kemudian penggunaan kayu salah satunya sudah masuklah beberapa. Itu Bu Zeta yang bisa saya sampaikan untuk Mas Darul Mutakin. Terima kasih Bu Fitri. Ya, Mas Darul Mutakin ini yang mana sih? Coba kamu agak naik sedikit ya. Saya agak lupa soalnya. Oke, walaupun agak buram ya. Ini kan karena kita online itu kan kita jadi nggak ketemu ya Bu Fitri ya. Jadi itu agak-agak nggak lupa yang mana gitu ya.
Mungkin tadi yang dimasuk selaras itu selasar, ta? Bukan. Kalau selasar ada Selaras. ya, Bu? Selaras. Selaras. Mana sih selaras? Itu benar ya? Oke, kalau saya taunya selasar ya, Bu Fitri ya. Ya, mungkin ini baru ya Kayak tangga selaras. Kayak tangga tapi kayak apa itu? Halaman gimana ya? Iya, oke, yes, nggak apa-apa. Oke, tadi coba di zoom out dulu. Lantai 1 tadi ada tamannya ya, Mas ya. Oh, ini jadi sirkulasi udaranya lumayan lah ya, dapat ya. Ya, Bang. Di sini ada dikasih spare tanaman di dalam. Oke. Terus ya itu duitnya lumayan ya. Sudah, maksudnya kalau direalisasikan itu udah dapat lah ya. Cuma ini tadi ya, itu ada lantai 2 itu kamar mandi. Di belakang tuh apa kamar mandi? Iya. Yang sebelah kanan itu dia oke, di bawahnya ada tempat cuci ya. Jadi mungkin Iya. untuk air bersih, air kotornya bisa 1 pipa. Oke, terus nah, coba kamu ke PDF-mu, Mas. PDF. Ya. Di lantai 2, terus di bawahnya itu kan ada gambar atap ya. Coba kamu ke lantai 2. Ini lantai 2. Nah, ini tadi ya lantai 2, kamu bikin tadi void-nya yang agak sebelah kiri. Ini ya, sebelah kiri ke sini dia lebih kecil, yang sebelah sini dia lebih besar ya. Iya. Ini berarti kan atap ya. Coba kamu ke bawah. Berarti kalau void nanti atap di lantai 2 ya. Terus kamu coba ke bawah. Pas gambar atapnya. Oke. Kalau dari gambar atapnya sini, koreksi saya ya kalau pemahaman saya salah. Yang atas, Mas. Yang atas. Tampak atas gitu toh. Yang atas, enggak, yang atas, bagian atas tadi yang tampak depan. Oh. Scroll ke atas. Scroll ke atas maksud saya. Oke, ini. Ya, ini. Coba kamu. Nah, ini kalau saya ngelihatnya, koreksi saya kalau saya. Berarti ini titiknya yang sebelah ke kiri ini harusnya lebih luas daripada yang kanan, bukan? Kalau kamu gambarnya seperti ini. Yang sini apa sini? Sini toh. Yang kalau tadi kan gambarnya, kalau dari denah tadi, yang sebelah kanan itu kan dia lebih lebar ya. Iya. Proporsinya. Tapi waktu gambar di sini yang yang lebih lebar yang sebelah kiri. Coba kamu cek. Bentar. Iya enggak? Untuk ini aja, untuk kamu bikin garis putus-putus silang ini loh. Iya enggak? Ini toh. Iya. Iya. Ya, gimana? Iya. Iya enggak? Berarti ada hal yang enggak sesuai atau gimana? Ini maksudnya ini kan sini lebih pendek kan, Bu. Jadi kesininya jadi lebar, terus sininya agak kecil. Iya, di gambarmu tadi sudah sesuai enggak? Yang tadi kan kebalikannya, Mas. Di gambarmu, yang tadi yang PDF tadi loh. Yang hitam putih tadi. Ya, denahnya. Iya. Yang denah. Maksud saya silangnya apa udah sesuai? Ini sudah 1 garis, Bu. Bukan, Mas, yang lantai 2. Lantai 2. Ya, nah ini loh maksud saya. Ya. Ini kalau digambar berarti kan yang sebelah kiri itu kan lebih pendek, Mas. Kalau diberdirikan, iya enggak? Iya. Sementara punyamu tadi yang sebelah kiri dia lebih panjang gitu loh. Paham nggak maksudnya? Ini tadi kan refleksi dari yang gambar yang satunya tadi, yang atapmu tadi, ya enggak? Iya kan? Itu kan refleksi dari ini. Boleh nggak saya koreksi saya kalau saya salah. Titik segitiga ini, itu berarti di gambar sebelumnya itu titik yang pertemuan itu bukan? Bukan, Bu. Yang mana terus? Di gambar ini. Segitiganya di sini, tengah-tengahnya ini. Jadi berarti di kan, sini. Oke. Berarti harusnya gambarnya nggak gini kan? Oh, ini hanyalah, oke. Berarti kamu nggak ada rangka atapnya ya? Iya, bukan belum. Di sini atapnya. Oh, nggak ada atapnya berarti? Belum ada gambar atap? Belum.
Nah, itu makanya. Berarti ini void ini cuma silang biasa ya, kosong Iya. gitu maksudnya. Oh, berarti atapnya belum ada, ya. Iya. Oke, ya saya berarti salah. Saya kira ini tadi tuh termasuk di gambar atapnya gitu ya. Karena kan kamu pakai atap apa kalau kayak gitu tadi? Perisai, kok perisai? Pelana. Pelana. Tapi materialnya dari materialmu kalau Skandinavian biasanya dia materialnya dari apa? Kayu, Bu. Kalau kamu desainin kayu atau apa? Kalau dari gambarmu ini? Ini yang luar sini beton gitu, Bu. Betul. Terus Kuda-kudanya? kuda-kudanya kayu terus diekspos. Oke, ya. Berarti atapnya belum ada ya? Iya. Terus coba Mas kembali ke Dena, saya mau cek gridnya. Lantai 1, lantai 2 apa sudah sama? Bentar. Sudah sama, Bu. Yang belakang ya nggak sama nggak belakang bentar. Oke, di belakang itu ada. Bentar, coba agak, coba. Oke, terus lanjut ke bawah. Turunin dikit. Ini. Terus ke bawah. Oke. Oh, berarti di situ ada yang di lantai 1, ada yang nggak ada sambungannya ke atas ya? Iya. Ya kan? Iya. Ya, nggak apa-apa. Terus, oke, terus mana lagi bawah? Sini. Oke. Ini kalau yang horizontal ya. Kalau yang vertikal? Vertikalnya di A ini, Bu. Terus B, C, sini ketemu ini. Oke. Berarti ini ada yang tidak segaris ya untuk yang baloknya atau slope-nya ya. Tapi nggak masalah sih itu kalau ada kamar mandi situ. Tapi harusnya di titik pertemuannya itu ada kolom praktisnya ya. Di kamar mandi itu loh Mas, pertemuan antara slope-nya. Ini tahu. Sebelah tengah. Ini. Tengah itu kan kamu ada yang miss. Jadi kan kalau setiap slope ketemu slope mau dinaikkan ke atas itu ada kolomnya. Paling nggak itu kan pakai kolom praktis harusnya. Ya itu tengah di situ ada. Kolom praktis aja nggak apa-apa tujuannya. Oke. Berarti atapnya belum ada ya kamu ya? Belum, Bu. Sebentar, coba saya cek dari gambarmu. Oh iya, ini ada beberapa yang nggak lurus ya Mas ya untuk gridnya ya. Mas Ian. Yang bagian mana, Bu? Lantai 1, lantai 2 sama ya? Sama, Bu, ini. Ini satu notasi, Bu. Jadi yang notasi di lantai 1 saya pindah ke lantai 2 untuk dibuatkan denah gitu, Bu.